Selamat siang Ibu-Ibu Komisi Wanita GKY Puri. Kita sebagai wanita senang berteman dan kita semua ingin punya sahabat yang setia. Nah Ibu-Ibu, kabar gembiranya adalah Allah ingin bersahabat dengan saudara dan saya. Suatu tawaran yang sangat sulit dipercaya, tetapi itu yang dikatakan oleh Tuhan. Nah bagaimana kita bisa melestarikan persahabatan dengan Allah? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Engkau yang maha tinggi berkenan merendah menjumpai kami. Bahkan Engkau berkenan menjadi sahabat kami. Kami sangat ingin tahu Tuhan bagaimana caranya menyambut dan memeliharanya. Kiranya pada saat ini firman-Mu boleh berbicara kepada kami semua. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan menerjemahkan firman itu di dalam pikiran perasaan hati kami. Supaya setelah persekutuan ini kami boleh lebih menyenangkan hati Tuhan sebagai sahabat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yakobus 4 ayat 4 sampai ayat 10. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, saya mendapatkan satu tulisan yang sangat indah. Dikatakan di sini, jangan mendua, berdua saja. Itu sudah lebih dari cukup. Karena sendiri adalah sepi dan bertiga adalah luka. Ibu-ibu sekalian, ini berlaku di dalam hubungan antar manusia. Kalau lambang love ya, cinta itu memang perlu dua tangan. Kalau satu enggak jadi, perlu dua. Tetapi cukup dua. Kalau tiga mau taruh di mana? Persahabatan, hubungan yang sangat dekat antar manusia ini sebenarnya juga menggambarkan hubungan manusia dengan Allah atau agama. Agama atau iman itu juga menuntut satu hal yang eksklusif. Hanya berdua. Hanya boleh satu Tuhan. Seperti kalau kita naik mobil, yang di depan itu ada satu yang setir cuma satu, enggak boleh dua, nanti bingung mobilnya. Dan di mobil itu pun di depan satu pegang setir, satu di sebelah, cukup dua. Karena kalau tiga nanti ditangkap polisi, kalau sendirian itu sepi. Dalam banyak hal itu berlaku dan khususnya di dalam agama dan iman, berdua saja itu cukup. Allah memberitahu bahwa Dia ingin bersahabat dengan kita secara eksklusif. Berdua saja itu cukup, karena bertiga itu adalah luka bahkan pengkhianatan kepada Tuhan. Tuhan sangat ingin supaya kita bersahabat dan melestarikan persahabatan dengan kita.
Untuk itu di dalam Yakobus ini diberikan 6 cara memelihara persahabatan dengan Allah. Yang pertama dikatakan sahabat Allah itu pasti musuh dengan dunia. Kalau di penjelasan ini sini dibalik ya, kalau kamu menjadi sahabat dunia, kamu menjadi musuh Allah. Sebaliknya juga begitu. Kalau menjadi sahabat Allah itu artinya kita meletakkan sumber kebahagiaan kita itu dari Allah, bukan dari dunia. Artinya yang lebih membuat kita bahagia, senyum, sukacita itu seharusnya Allah dan segala hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kemudian kita itu begitu nempel erat dekat dengan dunia, kalau kita itu kemudian kita tuh lebih senyum, lebih bahagia dengan segala hiburan dunia. Lalu kita ketika berdoa, ibadah seolah-olah jadi beban yang berat, maka itu menjadi suatu tanda tanya. Siapa dan apa yang menjadi sumber bahagia kita? Di sini Tuhan mengatakan, kalau engkau menempel dekat dengan dunia, kamu langsung menjadi musuh Allah. Menjadi sahabat Allah berarti kita sudah memberitahu, sudah a priori bahwa dunia ini jelas pasti melawan Allah. Kalau kita dekat dengan dunia, mau tidak mau kita pasti melawan Allah. Mungkin ibu-ibu pernah mengalami, misalnya kita bersama satu meja dengan teman-teman, makan bersama, lalu tiba-tiba ada ibu yang di meja, dia mukanya cemberut. Tetapi setiap kali dia lihat handphone, chatting, dia senyum, ketawa, bahagia. Begitu handphonenya ditaruh, begitu menghadap kita yang makan bersama, mukanya cemberut. Nah kalau ada orang seperti ini kita juga tidak suka. Kan aneh, bersama dengan kita tetapi tidak senang hati. Senangnya justru dengan chatting dengan orang lain di handphonenya. Nah ibu-ibu, kalau kita saja merasa tidak suka seperti itu, apalagi Tuhan. Jadi menjadi sahabat Allah artinya langsung kita menempatkan diri kita sebagai musuh dari dunia ini. Tidak bersahabat dengan dunia ini. Oleh karena kita masuk bagian yang kedua, karena Allah itu menjadikan kita itu milik Dia. Ibu-ibu, Alkitab itu memakai salah satu simbol hubungan Allah dengan manusia, dengan umatnya adalah seperti suami dan istri. Suami dan istri itu memang seharusnya ada satu ikatan yang eksklusif. Monogami. Artinya sewajarnya suami itu cemburu kepada istri kalau dia main mata dengan orang lain. Sebaliknya juga sewajarnya istri itu cemburu kalau melihat suaminya berjalan dengan wanita lain. Normalnya cemburu, justru kalau nggak cemburu itu aneh namanya. Aneh sekali kalau misalnya suami itu pergi pulang malam tidak memberitahu, lalu suami itu tertawa-tertawa, chatting dengan orang lain, lalu kita legowo. Itu namanya aneh. Cinta yang benar di dalam ikatan yang eksklusif seharusnya mendatangkan kecemburuan. Nah hubungan pria wanita suami istri di dalam Alkitab itu seperti dikatakan oleh Paulus. Rahasia ini besar tetapi hubungan suami dan istri sebenarnya menunjukkan hubungan Kristus dengan umatnya. Artinya sebagaimana suami istri itu saling cemburu di dalam ikatan yang resmi, demikian juga Allah dengan saudara dan saya. Dikatakan di sini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Jadi di sini Tuhan menegaskan bahwa ketika Dia mau berdiam di dalam diri kita, Dia menjadikan kita miliknya yang eksklusif sehingga Dia ada cemburu yang kudus. Kalau kita main mata, kalau kita mengandalkan dan memuja yang lain lebih daripada memuja Tuhan kita. Menjadi milik Allah itu artinya kita begitu dicintai. Alkitab juga memakai simbol kita ini calon mempelai wanita. Dan mempelai prianya adalah Allah sendiri. Tentu sebelum pernikahan itu terjadi kita dijaga baik-baik.
Tuhan menjaga dan menjadikan kita milik kesayangannya. Sehingga ketika kita itu kemudian mengkhianati, ada satu luka dan cemburu yang kudus di sana. Jadi ibu-ibu sekalian, menjadi sahabat Allah, milik Allah yang dijaga dan dicintai, sekaligus dicemburui kalau kita menoleh kepada yang lain. Nah, yang ketiga adalah menjadi sahabat Allah artinya menerima anugerah dan belas kasihannya. Nah, unik di sini dikatakan 2 kali bahwa kita itu pada dasarnya tidak setia dan mendua. Jadi Tuhan tahu bahwa kita ini pada dasarnya berdosa. Kita ini adalah calon mempelai Allah, tetapi kita itu pada dasarnya mendua dan tidak setia. Nah, puji Tuhan bahwa Allah yang melihat kelemahan kita ini memberikan jalan keluar. Dikatakan di sini kalau kita rendah hati, menyadari, mengakui kecenderungan kita yang tidak setia ini, maka Tuhan akan memberikan anugerah, belas kasihan pengampunannya. Pada waktu kita merendah, minta ampun dan meminta petunjuk dan kekuatan untuk bisa kembali hidup suci bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur untuk hal ini, karena di dalam relasi manusia, di dalam pernikahan sekalipun, tidak banyak orang yang punya hati yang besar untuk mengampuni ketika pasangannya itu berselingkuh. Ada seorang teman saya yang menceritakan, waduh, dia merasa tidak nyaman sekali kalau suaminya sering mengatakan, kamu ya 1 kali ya, 2 kali, awas kalau 3 kali. Sedikit-sedikit ada kesalahan selalu dihitung, 1 ya, 2 ya, awas kalau ketiga. Wah, hidup seperti ini sangat menakutkan. Nah, ibu-ibu sekalian, Tuhan itu tahu kita tuh lemah. Dan puji Tuhan, dia itu Allah yang mengampuni. Saudara dan saya tahu bahwa bagi kita tidak gampang mengampuni orang yang berselingkuh, pasangan kita. Ya, kita jangan berharap, tidak berharap, jangan sampai. Tetapi kalau terjadi, umumnya sulit. Tetapi di sini Allah memberitahu. Dan dia jelas tahu, dikatakan kamu tidak setia, kamu yang mendua. Tetapi kalau kamu rendah hati, meminta ampun, ada anugerah belas kasihan Tuhan yang besar. Kalau congkak ditentang, tapi kalau kita rendah hati maka tangan Tuhan itu terbuka lebar. Puji Tuhan, sebab jikalau Tuhan tidak anugerah dan belas kasihan kepada kita, mungkin kita semua sudah dibuang di hadapan Tuhan. Dan tantangannya dalam hari kita yang sudah pernah menyeleweng berselingkuh dengan dunia ini, kita tidak mengulanginya. Tidak menganggap pengampunan dari Tuhan itu sebagai suatu hal yang wajar dan murahan. Tetapi kita belajar rendah hati dan belajar lebih setia kepada Tuhan. Yang keempat, menjadi sahabat Allah itu artinya di sini tunduk kepada Allah dan melawan si jahat. Di sini ada satu permintaan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Di sini Tuhan memberitahu bahwa kita tuh mesti aktif melawan. Kalau ada godaan, jangan mengalah, jangan toleransi kompromi. Kalau ada dosa, jangan dibukakan pintu, lalu dibiarkan masuk ke rumah kita. Artinya kalau kita tahu bahwa itu ada godaan, cobaan, kita harus stop dan melawan. Seperti Yusuf. Yusuf yang didekati oleh Nyonya Potifar pada waktu tertentu dia lari membebaskan diri dengan segala resiko kehilangan pekerjaan. Nah, ibu-ibu, hari ini pencobaan dan dosa itu masuk dan aktif agresif menyerang saudara dan saya. Di dalam ceramah pendidikan bahaya gadget kepada anak muda dikatakan sekarang ini kan kita tidak perlu keluar rumah. Handphone kita, televisi kita itu menjadi satu jalan tol yang bebas hambatan, menjadi alat daripada iblis mempengaruhi kita, mengajarkan kita dan anak-anak kita. Iblis itu mengajarkan mengenai kekerasan, balas, rekayasa, penipuan, mencari kenikmatan, keamanan, kemenangan untuk diri kita. Itu menerobos masuk. Kalau saudara memperhatikan juga game-game itu kan banyak yang enggak benar.
Banyak yang intinya itu kenikmatan, kemenangan, dapat hadiah kalau bisa membunuh orang. Nah ibu-ibu sekalian, itu adalah serangan iblis yang masuk ke dalam. Nah hari ini kita bicara diri kita sebagai ibu, sebagai wanita. Saudara, kita perlu mengamati lagu, film apa yang kita dengar, game apa yang kita mainkan. Kalau kita tahu itu mengandung ajaran daripada iblis yang tidak benar tentang kekerasan melawan Allah, keserakahan, maka kita harus stop, aktif melawan, jangan dibiarin. Jangan merasa cuma mainan, cuma tontonan, cuma lagu, saya kuat kok Bu. Firman Tuhan di sini mengatakan, kamu tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari. Demikian juga segala godaan dosa untuk kita itu marah, benci, dendam. Kalau itu masuk ke dalam diri kita, dilawan. Dalam nama Tuhan Yesus saya mengusir. Jadi ibu-ibu, jangan memelihara dosa. Harus dilawan godaan itu. Kalau saudara hari ini di dalam chatting, di dalam grup-grup kelompok itu meskipun kita di rumah, lalu kita masuk ke dalam kelompok-kelompok WA grup yang jelas omongannya, cara pikirnya itu jelas berlawanan dengan Tuhan. Kita harus stop. Jangan mengalah. Karena pengaruh yang buruk itu jauh lebih kuat daripada pengaruh yang baik. Jadi mari kita menjadi sahabat Allah artinya melawan kuasa yang tidak benar dengan kuasa Tuhan dan lari. Yang kelima menjadi sahabat Allah artinya membersihkan diri. Di sini pakai istilah tahirkanlah dirimu. Kalau zaman dulu orang itu mau sembahyang mirip dengan saudara-saudara kita yang muslim. Mesti cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Dan intinya adalah keseriusan ini mau menghadap Tuhan harus bersih-bersih. Nah hari ini kita pun belajar bahwa kita seringkali sulit menghindari virus bakteri di luar. Kewajiban kita adalah sering-sering cuci tangan. Nah, saudara dan saya hidup dalam dunia berdosa, kita tidak bisa bebas pengaruh pikiran, perasaan, cara hidup keputusan yang berdosa. Tugas kita adalah bersih-bersih diri. Cara praktisnya kita mengaku dosa kita dan meminta ampun. Minimalnya malam hari sebelum tidur kita merenung, pakai waktu. Hari ini apa yang saya lakukan? Dan orang yang dekat dengan Tuhan pasti peka. Iya Tuhan ya, omongan saya hari ini kok seperti ini. Pikiran saya kok seperti ini. Rencana-rencana saya, sikap saya kok seperti ini ya Tuhan. Minta ampun. Sehingga semacam mandi harian kita bersih di hadapan Tuhan. Lalu yang keenam menjadi sahabat Allah adalah merenung dan merendah. Saudara sekalian, sepertinya di sini katakan, sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah, merataplah, tertawamu ganti dengan ratap, sukacita ganti dengan dukacita. Ini adalah suatu kenyataan yang memang mesti kita terima. Bahwa Allah melihat dunia ini berdosa. Allah tahu hati kita itu seringkali mendua. Dan Tuhan ingin kita itu menyadari keadaan ini. Tuhan meminta kita memakai waktu lebih merenung dan merendahkan diri. Berduka cita terhadap dosa kita, terhadap dosa dunia ini. Menjadi sahabat Allah memang artinya kita itu berpuasa di dalam dunia ini. Menjadi sahabat Allah memang berarti bahwa kebahagiaan, kenikmatan kita itu bukan di dalam dunia ini. Dunia ini mengajar happy, pengennya senang, bahagia terus dengan segala harga. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita merenung, berduka cita karena kita tahu bahwa kebahagiaan kita bukan di dunia ini. Kebahagiaan kalau ada di dalam dunia itu satu bonus yang perlu kita syukuri. Tetapi tidak ada kebahagiaan sempurna di dalam dunia ini. Dan Tuhan meminta kita merendah, merenung, meratap. Karena dengan kesadaran diri berdosa, merendahkan diri, Tuhan di sini mengatakan ia akan meninggikan kamu. Kalau kita menyadari kerendahan kita, kondisi kita, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita, perasaan damai, sejahtera, aman yang benar. Dan pada waktunya dia akan memberikan kepada kita sukacita yang sempurna bersama dengan dia. Ibu-ibu sekalian, itulah ciri-ciri dan bagaimana menjaga persahabatan kita dengan Allah. Saya pernah menerima satu tulisan kartu ya dari teman saya ketika saya pindah luar kota.
Nah, itu yang dia tuliskan. Sahabat itu seperti bintang, dia memang tidak selalu terlihat tetapi dia selalu ada untukmu. Kalimat itu sangat menghibur saya bahwa meskipun berpisah tapi dia tahu bahwa saya tetap akan menjadi sahabat dia. Ibu-ibu sekalian, Allah pun demikian. Tidak selalu kita lihat, tidak selalu kita rasa. Tetapi Allah itu selalu ada untuk saudara dan saya. Kutipan berikutnya dikatakan, sepi bukan berarti hilang, diam bukan berarti lupa, jauh bukan berarti putus, karena ada satu ikatan yang tak mungkin putus, yaitu persahabatan. Hal ini berlaku dan Tuhan tawarkan kepada saudara dan saya. Sepi, diam, jauh keadaan kita dalam pandemi ini yang begitu lama, tidak berarti Allah hilang, Allah lupa dan putus hubungan. Ada satu kualitas yang sejati yang Tuhan tawarkan, persahabatan. Telinga bagi saudara dan saya, penghiburan, kekuatan, dan tangan yang menggandeng kita untuk lolos dari pandemi ini. Oleh karena itu, ibu-ibu, mari kita bersahabat dengan Allah. Ada satu kutipan juga yang saya sangat suka. Good coffee is a pleasure, good friends are treasure. Kopi yang enak itu kenikmatan, tetapi teman yang baik itu adalah harta karun. Kopi enak itu memang enak, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan memiliki seorang sahabat. Seorang sahabat akan merupakan satu harta karun yang jauh lebih berharga dibandingkan secangkir kopi yang nikmat. Nah, seiring dengan itu, ibu-ibu, dunia adalah kenikmatan tetapi sementara. Dan Allah adalah harta yang abadi, yang akan kita miliki sampai di surga. Mari kita memilih dengan benar. Mari kita menyerahkan hati dan hidup kita kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Karena kenikmatan dunia itu sementara dan Allah adalah harta. Mari kita bersahabat dengan Allah dan mari kita diskusikan di dalam kelompok kecil nanti bagaimana caranya supaya kita lebih dekat kepada Allah dan kepada satu sama lain sebagai saudara seiman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau mau bersahabat dengan kami. Ampuni kami Tuhan, Engkau tahu bahwa kami sering mendua dan tidak setia. Kiranya Engkau mengampuni kami dan memberikan belas kasihan-Mu, supaya kami yang tidak setia ini boleh dikembalikan ke dalam hubungan yang indah bersama dengan Engkau. Tuhan tolonglah kami di dalam kelompok kecil supaya kami sungguh-sungguh dengan rendah hati sharing mengenai keadaan kesetiaan kami kepada Tuhan. Sehingga kami menyadari kelemahan kami dan lebih saling mendukung menguatkan satu sama lain. Berkatilah Tuhan firman-Mu, Roh Kudus kiranya terus berbicara kepada kami, meyakinkan kami bahwa kami adalah milik-Mu dan meyakinkan kami bahwa Engkau adalah sahabat sejati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.